dalam kegelapan ruang pendengaran, Luo Feng hanya bisa merasakan kekosongan di pikirannya, dia tidak bisa mendengar apapun dari dunia luar sama sekali. Kita gagal. Kami telah gagal. Kami benar-benar gagal. Bagaimana kita bisa gagal? Bagaimana kita bisa gagal? Luo Feng ditelan oleh gelombang penyesalan dan rasa sakit. Sehubungan dengan serangan itu, dia telah menaruh terlalu banyak harapan padanya. Sejak kegagalan bom hidrogen, umat manusia hanya memiliki satu langkah tersisa, untuk membiarkan Hong dan Dewa Petir, dua orang terkuat di dunia bertarung. Namun, bahkan pertarungan sampai mati tidak memberikan jaminan apapun. Dan meriam laser kelas B6 yang dia dapatkan adalah sesuatu yang memiliki banyak jaminan. Seluruh elit bumi semua bersemangat karena meriam. Semua orang mengantisipasi serangan ini. Memang, meriam B6 sangat kuat. Itu dengan mudah menghancurkan otak binatang bertanduk emas, bahkan menembak keluar angkasa. Namun, tidak ada yang bisa menyangka bahwa bahkan dengan otaknya meledak dan ditinggalkan hanya dengan mulutnya, binatang bertanduk emas itu masih hidup dan tidak mati. Bagaimana tidak mati? Bagaimana ini bisa terjadi? Di dalam ruang borgol, Babata kaget dan menggelengkan kepala, tidak benar, tidak benar. Baik itu manusia atau hewan, jiwa disimpan dalam kesadaran seseorang, dan itu ada di otak. Menghancurkan otak, berarti kematian. Kecuali jika jejak rohnya ada di setiap sel, di mana hanya dengan satu sel, ia dapat dilahirkan kembali. Petik 2. Namun, level bintang pasti tidak bisa mencapai tahap seperti itu. Babata terus menggelengkan kepalanya, kecuali jika binatang bertanduk emas itu memiliki bakat khusus. Tidak ada yang tahu. Di alam semesta, pemahaman tentang makhluk luar angkasa terlalu sedikit, terlalu sedikit. Bahkan sepanjang hidup Master Planet Yunmo, dia tidak pernah menemukan binatang bertanduk emas. Pemahaman tentang binatang bertanduk emas itu terlalu sedikit. Di dalam ruang dengar, cepat, meriam laser, cepat ambil meriam laser. Jia Yi tiba-tiba meraung. 11 orang lainnya di rumah itu terguncang hingga sadar. Meriam laser. Mata Luo Feng juga terbuka lebar, menatap layar, hanya untuk melihat robot black metal menggenggam meriam laser dan dengan panik melarikan diri. Di adegan lain, siluet besar mengejar di belakang. Kecepatan terbang robot logam adalah 2110 meter per detik, monster menelan di dasar laut mengejar, bergerak dengan kecepatan 36.069 meter per detik, jarak antara dua adalah 520 km, 460 km, 398 km, di dalam ruang dengar, mekanik tanpa emosi suara berkata tanpa henti, ekspresi semua orang berubah. Cepat, cepat, cepat. Dewa Petir berkata dengan mendesak. Ini tidak akan berhasil. Wajah Hong pucat, menggelengkan kepalanya, keduanya awalnya memiliki jarak sekitar 1000 km. Kecepatan monster menelan 36 km per detik, kecepatan robot terlalu lambat, 30 detik dan itu akan menyusul. Meriam laser tidak akan mendapat kesempatan untuk melepaskan tembakan kedua. Petik 2. Kelompok prajurit penjelajah bintang di samping panik begitu keras, tinju mereka dicengkeram cukup erat untuk mendengar persendian mereka retak. Luo Feng menatap layar. Saat monster yang menelan itu bergerak maju di bawah air, satelit tidak bisa mendapatkan gambarnya. Namun, dia masih bisa mengikuti dan melacak kekuatan hidup besar dari monster bertanduk emas itu. Bagaimanapun, kekuatan hidup itu terlalu besar. Apalagi sekarang dengan kecepatannya yang dengan cepat meningkat menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, kekuatan hidupnya jauh lebih kuat. 3200 meter di bawah permukaan laut, sayap monster bertanduk emas lebih besar dari sebelumnya, sisik pada mereka lebih rapat, ukiran emas pada sisik tampaknya memiliki kekuatan magis, memungkinkan kecepatan monster bertanduk emas di bawah air meningkat menjadi tingkat yang luar biasa. Kemarahan. Binatang bertanduk emas itu mengamuk tidak seperti sebelumnya, bahkan serangan sebelumnya dari bom hidrogen sebelumnya hanyalah luka dangkal padanya. Namun kali ini, kerusakannya 10 kali, 100 kali lebih buruk. Cedera ini yang tidak seperti cedera sebelumnya memicu kegilaan dan kemarahan di dalam tulangnya. Tiba-tiba, kecepatan binatang bertanduk emas itu menurun. Dua tanduk, satu panjang dan satu pendek yang telah mengambang di punggungnya, yang panjang tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan dan menjadi seberkas cahaya keemasan, melesat lurus ke atas. Siu. Secepat kilat.
Tanduk emas itu langsung menembus lebih dari 3.000 meter lautan, menembus permukaan. Itu terlalu cepat, robot hitam tidak bisa menghindar kapan saja. Kedua tangan robot black metal itu menggenggam meriam B6, meriam itu masih dalam persiapan. Mengumpulkan. Tanduk emas segera menembus kristal berbentuk meriam laser yang indah, mematahkan persiapan meriam. Dengan ledakan, meriam itu pecah seperti kaca, dan pada saat yang sama, tanduk emas itu dengan keras menembus tubuh robot black metal itu. Gemuruh, robot logam trium hitam itu sangat kokoh. Weng, robot itu menjadi seperti bintang jatuh, terlempar di udara dan terbang puluhan kilometer ke belakang sebelum jatuh langsung ke laut dengan tabrakan dan tenggelam. Di dalam ruang dengar, Hong, Dewa Petir, Luo Feng dan yang lainnya semua menonton layar. Di layar, siluet di lautan perlahan-lahan tenggelam lebih dalam, lebih dalam. Luo Feng, robot itu telah mengalami serangan yang sangat kuat, menyebabkan sistem kendali di dalam tubuhnya rusak, saya tidak dapat memanggilnya kembali lagi. Suara babata bergema di benak Luo Feng menutup matanya, satu robot perbaikan tidak berarti apa-apa. Namun, serangan yang membawa harapan umat manusia, telah gagal. Maaf, Luo Feng, di dalam database saya, terlalu sedikit informasi mengenai monster luar angkasa. Adapun binatang bertanduk emas, bahkan lebih sedikit. Saya hanya tahu beberapa pengetahuan umum. Babata meminta maaf. Dia juga tahu seperti apa rasa kegagalan ini bagi seluruh umat manusia. Diam. Hanya ada keheningan di dalam ruang kerja. Jiayi berdiri di dekat jendela dan mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya. Dia menyalakan satu dan merokok sendirian. Beri aku satu juga. Zushi mengambil satu dan juga merokok. Semua orang duduk dengan tenang, atau menutup mata karena kesakitan. Pada dasarnya, semua orang sangat diam. Pertahanan yang kuat, kecepatan luar biasa, dan bahkan bisa meledak dengan kecepatan yang lebih mengejutkan dari sebelumnya. Bukan hanya itu, bahkan dengan otaknya diledakkan, ia masih bisa bertahan dan menyerang. Ia bahkan memiliki kemampuan pembaca roh, karena ia dapat mengontrol klaksonnya untuk menyerang dari jarak jauh. Juga, kekuatannya sangat besar. Pikiran Luo Feng memutar ulang informasi tersebut, ia memiliki dunia internal di dalamnya yang secara langsung dapat menelan sejumlah besar logam ke dalam dunia itu. Dan kecepatan pertumbuhannya sangat mengejutkan. Tuhanku, bagaimana binatang luar angkasa seperti itu mendarat di bumi, dan bagaimana mereka bisa melawan? Weng, tiba-tiba komunikator arloji bergetar, 12 orang di ruang kerja semuanya berbalik pada waktu yang hampir bersamaan, itu arloji komunikasi taktis Mo Henderson. Dia menekan tombol dan segera sebuah suara berbahasa Inggris Amerika terdengar, apakah kalian punya ide di sisi itu? Apakah ada ide lain? Tanya Luo Feng. Tanya dua ketua, apakah ada cara lain? Petik 2. Baiklah, aku akan bertanya. Mo Henderson berkata dengan lembut sebelum menutup telepon. Mo Henderson melihat ke yang lain. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Hong dan Dewa Petir saling memandang, senyuman muncul pada saat yang sama di wajah mereka. Senyuman aneh yang sepertinya mengandung perasaan menerima kematian, senyuman yang mengguncang jiwa seseorang. Kegagalan ini merupakan pukulan berat bagi setiap negara. Semula dipenuhi dengan harapan, banyak orang yang bersemangat menyaksikan kepala monster bertanduk emas itu dihancurkan, beberapa orang bahkan pingsan karena kegembiraan mereka. Namun, semua ini berantakan dan pemandangan berubah dari surga ke neraka, mereka memasuki mimpi buruk. Monster yang menelan, lebih menakutkan dan lebih kuat dari yang dibayangkan manusia. Bahkan tanpa kepalanya, itu masih sekuat sebelumnya, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Tuhanku, ya Tuhan, selamatkan anak-anakmu. Tuhan, beberapa elit bumi, bahkan mereka yang tidak religius, mulai berdoa dengan tenang. Hanya dalam masa-masa sulit dan tanpa harapan seperti itu manusia akan mengharapkan keajaiban atau intervensi ilahi. Dan pada saat itu, bahkan para elit ini mengharapkan intervensi seperti itu. Jelas, mereka putus asa dan benar-benar tidak berdaya. Lapisan batuan di dasar laut, sekitar 23.000 meter di bawah permukaan. Tubuh monster bertanduk emas itu terbaring di dalam kegelapan, seluruh tubuhnya bersinar dengan benang cahaya keemasan, kepalanya yang hanya tersisa dengan mulut, memiliki darah dan daging yang terjalin, pembentukan kembali kulit dan sisik muncul kembali. Dalam waktu singkat, itu tumbuh kembali.
Bahkan telinganya terus tumbuh, dan sepasang mata emas gelapnya juga tumbuh kembali. Akhirnya, seluruh kepalanya telah tumbuh kembali, dengan satu tanduk pendek dan satu tanduk panjang di dahinya. Satu-satunya hal adalah sisik di kepalanya lebih empuk dan tidak sekeras bagian tubuhnya yang lain. Kemarahan bisa dilihat di dalam pupilnya, kemarahan tanpa akhir. Itu seperti kobaran api. Melolong, melolong. Teriakan bernada rendah yang berisi kemarahan terus bergema di seluruh. Cederanya terlalu parah. Ia tidak akan pernah melupakan saat di mana cahaya putih menembus tubuhnya. Cahaya itu begitu cepat bahkan tidak bisa menghindarinya dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Seluruh kekuatan tubuhnya telah berkumpul di dalam tanduknya. Itu sangat kokoh dan tajam tak tertandingi. Meskipun laser telah menjatuhkannya jauh-jauh, itu tidak hancur meski rusak berat. Setelah tubuhnya pulih sepenuhnya, monster bertanduk emas itu merasakan kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia internalnya juga sangat dihancurkan. Setiap sel di tubuhnya berteriak. Itu telah menggunakan terlalu banyak energi, kekuatannya menurun banyak. Itu membutuhkan makanan darurat. Monster bertanduk emas itu melolong pelan, bergegas keluar dari lapisan batu ke atas. Itu membutuhkan makanan. Itu membutuhkan logam. Ruang dengar rumah Luo Feng, langit di luar mulai gelap. Luo Feng dan 9 orang lainnya sedang melihat 2 orang, Hong dan Dewa Petir. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup jika kita terus seperti ini. Monster yang menelan ini terlalu kuat, terlalu aneh. Hong menggelengkan kepalanya, ini akan menjadi lebih kuat hanya dengan tumbuh, bahkan jika kita manusia bersembunyi di dalam reruntuhan arkeologi, kita masih akan terbunuh olehnya. Juga, saya yakin dia menderita luka parah setelah menerima serangan dari meriam laser. Saya menduga ledakan kecepatan terakhirnya adalah perjuangan dari kerusakan berat. Itu bahkan mungkin ledakan terakhirnya sebelum mati. Petik 2. Setelah dia mengucapkan kalimat terakhir itu, bahkan Hong sendiri tidak mempercayainya. Bahkan jika itu bukan ledakan terakhir, kekuatannya pasti akan jauh lebih rendah dari sebelumnya. Hong berkata, kita harus mengambil kesempatan ini selagi lemah dan membunuhnya. Benar, begitu kita melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada yang lain. Dewa Petir mengangguk. Luo Feng dan yang lainnya agak sedih. Apakah mereka akan menonton Hong dan Dewa Petir mempertaruhkan nyawa mereka? Dewa Petir dan aku sama-sama memiliki wilayah kami sendiri. Jika kita benar-benar mempertaruhkan semuanya, masih ada harapan. Hong tersenyum. Di sampingnya, Dewa Petir juga mengangguk dan tersenyum. Domain. Luo Feng agak terkejut. Hanya Hong yang memiliki domainnya sendiri di bumi, dan Hong menjadi nomor 1 di planet ini karena itu. Namun menurut Hong, tampaknya Dewa Petir pun memiliki domainnya sendiri sekarang. Itu tidak mungkin. Bagaimana itu bisa terjadi? Dari ruang Manset, mata Babata terbuka lebar dan dia terus berteriak, domain. Bagaimana bisa satu planet tiba-tiba muncul dengan 2 planet yang memiliki domain sendiri, dan mereka berdua hanya pejuang penjelajah bintang? Ini tidak mungkin, salah satu ketidaknormalan, sudah seperti memukul lotre. Bagaimana bisa ada 2? Petik 2. Babata, tidak perlu keributan seperti itu. Pikiran Luo Feng dikomunikasikan kepadanya, jika Dewa Petir memiliki wilayahnya sendiri, maka dalam pertempuran sampai mati dengan binatang bertanduk emas, ada sedikit lebih banyak harapan, itu hal yang baik. Suasana hati Luo Feng sangat berat. Tidak, Luo Feng, kamu tidak mengerti. Di dalam ruang virtual, Babata berkata, mari kita begini, kok Anda melonjak 3 bentuk besar dan 9 tingkat, syarat untuk bentuk ketiga, Anda harus ingatkan. Saya ingat, mencapai level universe, multiplier di 48, dan saya harus punya domain sendiri. Hanya dengan begitu saya dapat melatih dan menggunakannya. Luo Feng ingat dengan jelas. 3 kondisi, mencapai tingkat semesta adalah 1, apa artinya itu? Itu berarti, bahkan di antara prajurit tingkat semesta, ada yang tidak memiliki domain mereka sendiri. Tingkat alam semesta, biasanya satu galaksi hanya memiliki 1 tingkat alam semesta. Dan mereka belum tentu memiliki domain sendiri. Babata tidak bisa membantu tetapi berkata dengan panik, menurut 4 tahap dari dasar-dasar persepsi, domain, dunia. Luo Feng sekarang, Anda hanya berada di bagian dasar. Petik 2. Bahkan dalam kategori prajurit tingkat bintang, sangat sedikit dari mereka yang benar-benar memiliki domain sendiri.
Untuk prajurit level penjelajah bintang yang memiliki domain sendiri. Ini pada dasarnya adalah keberuntungan yang bodoh, memenangkan hadiah pertama dalam lotre. Bumi sudah memiliki Hong, dan sekarang bahkan Dewa Petir juga. Dari sudut pandang teoretis, ini pada dasarnya adalah satu dari triliunan. Babata tidak bisa membantu tetapi berteriak. Luo Feng berpikir sejenak, reaksi Babata memang memiliki logika. Satu galaksi biasanya hanya menghasilkan satu keberadaan alam semesta, dan tidak selalu memiliki wilayahnya sendiri. Kemungkinan seorang prajurit penjelajah bintang untuk memiliki wilayahnya sendiri pada dasarnya tidak mungkin, namun bumi memiliki dua. Itu juga bagus. Babata mengangguk, Dewa Petir ini memiliki wilayahnya sendiri, jika dia dan Hong bekerja sama, dengan serangan yang mengorbankan nyawa, mereka memang memiliki harapan. Ada harapan. Luo Feng terkejut setelah mendengar dua kata dari Babata itu. Oh, Luo Feng, kamu belum pernah berkutat di alam semesta sebelumnya, kamu tidak tahu betapa sulitnya mendapatkan domain sendiri. Jika Hong dan Dewa Petir ditemukan di alam semesta, mereka akan dibunuh oleh orang lain yang cemburu, atau diundang untuk bergabung dengan organisasi besar. Wisatawan bintang yang memiliki domain sendiri, pasti dicap sebagai jenius. Petik 2. Dan prajurit dengan domain mereka sendiri, begitu mereka mempertaruhkan semuanya. Akan sangat menakutkan, karena mereka bisa menggunakan gen dan sel, kekuatan tubuh, semangat dan kekuatan mental, kesadaran semua bersatu. Mereka dapat beresonansi dengan ruang di alam semesta. Babata menjelaskan, dan ketika mereka mempertaruhkan segalanya, jiwa mereka akan terbakar. Kombinasi kekuatan ini menyebabkan kekuatan mereka naik ke tingkat yang menakutkan. Petik 2. Bahkan ketika mereka tidak mengambil risiko itu semua, Star Traveler Warrior dengan domain mereka sendiri, secara alami tak terkalahkan di kelas mereka sendiri. Saat mereka mempertaruhkan segalanya, yang satu adalah penjelajah bintang level 7 sedangkan yang lainnya adalah penjelajah bintang tingkat 8. Saya percaya bahwa domain Hong, jauh lebih luas dan dalam, bahkan mungkin sudah mencapai domain tingkat 2. Ketika mereka berdua mengorbankan jiwa mereka dan bertempur sampai mati, itu akan sulit untuk dikatakan. Babata menghela nafas tanpa henti, dua jenius yang luar biasa, jika mereka terpapar ke seluruh alam semesta, mereka bahkan tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka. Petak rumput distrik Mingyue, Luo Feng menyaksikan kapal demi kapal pergi. Hong, Dewa Petir, kamu harus berhasil. Luo Feng bergumam pelan, melolong, gemuruh. Gemuruh dari sisi timur, ledakan, suara raungan monster melintas, api berkobar. Dari sore hari, makhluk laut sudah memulai pertempuran mereka dengan kota markas Jiangnan. Namun, dengan persiapan umat manusia hingga 10 tahun, mereka pasti bisa menahan serangan mereka setidaknya untuk sementara. Berderak, Luo Feng mendorong pintu dan masuk ke ruang tamu. Seluruh keluarganya ada di ruang tamu. Bro, ada apa? Luo Hua berdiri dan bertanya. Apakah monster yang menelan sudah mati? Su Xin, yang awalnya duduk di sofa berdiri, dengan gugup menatap Luo Feng dengan penuh harap. 7 orang di dalam ruang tamu semuanya melihat Luo Feng. Luo Feng sebelumnya mengungkapkan bahwa mereka menyerang monster yang melahap hari ini, dan ada jaminan tinggi untuk membunuhnya. Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Namun, masih ada harapan. Luo Feng berkata dengan lembut, pasti masih ada harapan. Selesai, Luo Feng segera naik ke atas. Ketujuh orang di ruang tamu saling memandang. Gong Xinlan berkata dengan lembut, tekanan pada Feng kecil pasti sangat besar. Su Xin, temani dia. Baik, Su Xin mengikuti tangga ke atas. Di dalam kamar tidur lantai 2, Luo Feng berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Babata, apakah ada cara lain untuk membunuh monster yang menelan itu? Luo Feng bertanya. Tidak. Bahkan meriam laser B6 gagal dan hancur, tidak ada cara lain. Anda hanya bisa mengandalkan jenius prajurit domain pelancong bintang 2 untuk bertarung. Babata berkata, saat mereka mengorbankan jiwa mereka, ada kemungkinan. Babata, Luo Feng bertanya, serpihan inti tembaga hibrid saya, sangat tajam. Jika Hong atau Dewa Petir menggunakannya, bukankah itu akan sangat kuat? Mereka bahkan mungkin bisa membunuh binatang bertanduk emas itu. Petik 2. Tidak, salah satu dari mereka menggunakan tombak, sementara yang lain menggunakan pedang. Babata berkata dengan pasti, hanya dengan menggunakan senjata dan pedang,
mereka dapat memaksimalkan kekuatan domain mereka. Serpihan esensi tembaga bibrida ini, hanyalah pecahan, bagaimana dua pejuang akan menggunakannya. Hanya Anda sebagai pembaca roh yang dapat menggunakannya. Petik 2. Luo Feng panik di dalam. Perasaan menunggu manusia punah, menyakitkan. Dia merasa sangat tidak berdaya. Jangan khawatir, aku sedang membangun tombak dan pedang. Babata berkata, Hong dan senjata Dewa Petir, tombak dan pedang, sementara mereka dapat dianggap sebagai senjata yang saleh di bumi ini, di alam semesta, mereka terlalu lemah. Aku menggunakan beberapa bahan logam dari kapal untuk menggabungkan beberapa senjata, baik itu ketajaman atau kekokohannya, mereka pasti akan melebihi apa yang dimiliki Hong dan Dewa Petir sekarang. Petik 2. Baik. Luo Feng tiba-tiba mendengar langkah kaki di luar, Su Xin membuka pintu dan masuk. Kamu pasti sangat lelah. Su Xin duduk di tempat tidur, dengan lembut memijat bahu Luo Feng. Saya oke. Luo Feng mengendus parfum harum dari tubuh Su Xin dan tidak bisa menahan untuk tidak mengulurkan tangannya dan menariknya untuk memeluknya. Su Xin mendekati Luo Feng, meletakkan kepalanya di dadanya, berkata dengan lembut, Luo Feng, ada sesuatu yang awalnya ingin saya sampaikan kepada Anda setelah bencana berlalu, namun, saya takut jika saya tidak mengatakannya, sekarang, saya tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mengatakannya. Petik 2. Apa itu? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya hamil. Su Xin berkata dengan lembut. Suaranya lembut, namun bergema seperti guntur di telinga Luo Feng. Luo Feng segera duduk tegak, tampak terkejut pada Su Xin, kamu mengatakan. Iya, Su Xin mengangguk. Haha. Biar aku cek, oh, hehe, memang, ini sepasang saudara kembar, keduanya laki-laki. Haha, suara Babata bergema di benak Luo Feng. Hamil, ini, mata Luo Feng terbuka lebar. Dia sangat bahagia namun juga sangat khawatir. Ada apa dengan ini? Memang, selama liburan musim dingin sebelumnya dia tinggal bersama Su Xin, dan mereka mulai membicarakan pernikahan. Ketika seorang pria dan wanita hidup bersama, hal-hal pasti akan terjadi secara alami. Jika bukan karena binatang bertanduk emas, dia akan sangat gembira setelah mendengar berita seperti itu. Namun, sekarang, kemanusiaan dan masyarakatnya sedang menghadapi kepunahan, namun Su Xin hamil, dan dengan anak kembar. Apakah kamu tidak bahagia? Su Xin terkejut. Tidak seperti itu, aku sangat senang, hanya sangat bermasalah. Kekhawatiran Luo Feng, tanpa persiapan apapun, meningkat 10 kali lipat. Sial, ketika dia bersama Su Xin sebelumnya, mereka tidak pernah memikirkan perlindungan, kehamilan seharusnya menjadi hal yang baik karena mereka akan menikah. Siapa yang tahu sekarang, jika mereka tidak membunuh binatang bertanduk emas itu, seluruh umat manusia pasti akan mati. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk melindungi istri dan anak-anaknya, bagaimana dia bisa membiarkan mereka hidup sepi? Dan Luo Feng sangat jelas, bepergian di alam semesta tanpa mencapai tingkat penjelajah bintang akan berarti kematian. Luo Feng, apa yang kamu pikirkan? Su Xin mengangkat tangannya dan meraih lengannya. Tidak ada. Luo Feng dengan lembut memeluk Su Xin, menundukkan kepalanya, bertumpu pada perutnya. Ini membuatnya tertawa, masih terlalu dini, kamu tidak bisa mendengar apa-apa. Aku bisa mendengarnya. Luo Feng memikirkannya, ini adalah penerusan garis keturunan. Pidato Hong sebelumnya tentang memberi anak-anaknya kesempatan untuk bertahan hidup tidak terlalu disukai Luo Feng, tapi sekarang, berhasil. Perasaan yang sangat aneh. Anak-anak, aku tidak tahu apakah aku akan mendapat kesempatan untuk melihat ibumu melahirkanmu. Namun, saya berjanji, Anda akan memiliki masa kecil yang indah, bisa pergi ke sekolah, berlatih seni bela diri, saya tidak akan membiarkan Anda hidup dalam ketakutan, selamanya menjalani hidup tanpa harapan. Saya berjanji dengan hidup saya. Petik 2. Tanggal 16 Januari sore hari berkabut. Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak dan tiba di pangkalan Hongning. Tidak ada pejalan kaki yang terlihat di kota markas Hongning, hanya sejumlah besar personel militer yang maju dengan cepat. Luo Feng mendarat di pintu masuk kapal pengangkut antar bintang itu. Penyidik Luo, penjaga di pintu masuk membungkuk dengan hormat. Luo Feng berjalan langsung masuk, dengan cepat menuju ruang pelatihan tempat Hong dan Dewa Petir berada. Di sepanjang jalan, dia bertemu dua orang,
satu pria dan satu gadis, keduanya pemuda. Fitur wajah gadis itu mirip dengan Hong. Luo Feng telah membaca informasi tentang putra dan putri Hong sebelumnya. Penyidik Luo. Kedua pemuda itu membungkuk. Kalian berdua adalah anak-anak kepala sekolah. Luo Feng bertanya, sementara mereka tampak muda, dua pemuda ini sebenarnya lebih tua dari Luo Feng, hanya karena perbedaan kekuatan, mereka tampak lebih muda. Iya, mata kedua pemuda itu merah, jelas mereka menangis. Saat ini, saya tidak akan bertemu kepala. Kalian berdua bisa memberikan dua senjata ini ke kepala dan Dewa Petir. Juga, pelindung tubuh ini, berikan kepada Dewa Petir. Luo Feng berkata, menyerahkan tas yang dia kenakan kepada mereka, di dalamnya ada senjata tajam yang dikeluarkan Babata malam sebelumnya. Bersamaan dengan itu adalah baju besi ketat yang ditinggalkan pemilik Gunung Naga Hitam X-81 saat dia meninggal. Hong memiliki pohon anggur kontak awan untuk melindungi seluruh tubuhnya, jadi dia tidak membutuhkannya. Memberikannya kepada Dewa Petir secara alami lebih masuk akal. Ini, kedua pemuda itu terkejut. Kepala hampir tidak pernah merawat kalian berdua, tapi ayahmu sangat agung dan mulia. Sungguh, Luo Feng berkata sebelum berbalik dan pergi.